Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Kesalahan iblis. Kawan, apakah kesalahan dasar iblis? Kesalahan utama iblis adalah sombong. Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Jawaban Allah yakni Allah berfirman, turunlah engkau dari surga. Tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri di dalamnya. Itulah dosa pertama di alam ini. Contoh terbesar dalam hal ini adalah iblis yang mengaku, aku lebih baik daripadanya, dan Fir'aun yang mengaku, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Mereka membanggakan keakuan masing-masing. Orang sombong mustahil masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seukuran atom. Sifat sombong tercermin pada sikap merendahkan orang lain. Ini amat berbahaya. Di antara bentuk kesombongan adalah keengganan untuk berdoa. Perhatikanlah ayat 60 surat Ghafir, bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Puncak kesombongan adalah merasa kaya dengan tidak mau berdoa kepada Allah. Tidakkah engkau merasakan dorongan untuk berdoa kepadanya? Mengapa engkau tidak berdoa? Bentuk lain kesombongan adalah merasa memiliki kemampuan dan bangga dengannya. Menolak nasihat serta mengetahui kebenaran tetapi tidak mau melaksanakan atau mengungkapkannya hanya karena tidak mau menarik kata-kata yang terlanjur diucapkan. Jauhilah sifat sombong. Camkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti semut di tengah kerumunan manusia. Orang-orang menginjak mereka sehingga mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Apakah solusinya? Solusinya tak lain adalah menjauhi sifat sombong. Kita harus merendah kepada Allah. Kita berdoa kepadanya baik dalam urusan besar maupun urusan kecil. Kita mengucap, wahai Tuhanku, tidak ada bagi kami selain Engkau. Kita pun berinteraksi dengan sesama dengan penuh kasih sayang dan kerendahan hati. Sudah tahukah engkau sekarang bagaimana iblis ingin memperlakukan dirimu? Ia ingin mencetak sifatmu dengan sifatnya yang berasal dari api. Ia ingin membakarmu dengan sifatnya. Apakah engkau tahu sekarang mengapa orang sombong tidak masuk surga? Sebab ia bersifat dengan sifat dasar iblis. Karena sifatnya itulah iblis tidak masuk surga. Tahukah engkau apa yang dikatakan iblis ketika engkau sholat dan bersujud? Iblis berkata, celaka, ia diperintahkan bersujud, maka ia bersujud. Sedangkan aku diperintahkan bersujud, tetapi malah menolak. Bayangkan bagaimana perasaan dan ratapannya. Engkau menunaikan perintah, sedangkan ia tidak. Tengadahkanlah tanganmu dan berdoalah kepadanya dengan penuh ketundukan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, oh Tuhanku. Waspadalah terhadap iblis yang selalu menyebarkan fitnah di mana-mana, yang ingin perkataannya didengar, termasuk di antara suami istri dan lain-lain. Berhati-hatilah terhadap penyakit yang ia sebarkan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal bertawaf di sekeliling Ka'bah. Ia lalu mendengar seseorang berdoa, wahai Tuhan, gamisku sangat sederhana sebagaimana kau ketahui.
Putriku sangat lemah sebagaimana kau ketahui. Istriku pun sederhana sebagaimana kau ketahui. Wahai Zat yang Maha melihat kami sementara kami tidak. Sang imam kemudian mendatangi dan memberi sejumlah harta. Namun orang itu menolak seraya berkata, "Tidak, aku orang kaya. Aku berasal dari negeri ini. Usahaku adalah ini dan itu." "Lalu, mengapa kau berdoa dan bersikap seperti tadi?" tanya sang imam. Ia menjawab, "Wahai imam, Allah sangat senang jika kita menghampirinya dengan merendah." Imam Ahmad kemudian berujar, "Sejak saat itu, aku pun merendahkan diri kepada Tuhan. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta."